Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok manusia yang sempurna, mulai dari kepribadiannya dan tutur katanya yang penuh hikmah. Namun, apakah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW rupanya juga mengalami apa yang dialami manusia biasa, yakni menangis. Menangis merupakan ungkapan kelembutan hati untuk menerima petunjuk Allah. Menangis dianjurkan oleh Nabi SAW untuk melembutkan hati. Rasulullah dengan mudah menangis karena hati beliau sudah sangat lembut. Suatu hal yang wajar jika keimanan seseorang naik turun karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim memperhatikan imannya, karena turunnya iman mempengaruhi kondisi hati. Semakin turun iman, semakin keraslah hati, dan semakin sulit tersentuh dan terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran maupun nasihat-nasihat Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya iman akan usang di dalam tubuh kalian, sebagaimana usangnya baju. Maka, hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Allah memperbarui keimanan dalam hati-hati kalian." Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada satu hati pun kecuali ada semacam awan, sebagaimana awan yang menutupi rembulan tatkala rembulan sedang bersinar. Tiba-tiba ada segumpal awan yang menutupinya hingga menjadi gelap. Jika telah pergi meninggalkan rembulan, maka kembali bersinar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati yang telah terlanjur keras membatu adalah dengan menangis. Ada kisah yang menggetarkan hati saat Rasulullah SAW yang mulia menangis hingga tangisannya mengguncang ars dan malaikat kocar-kacir sehingga lupa akan bacaan tasbihnya. Bermula saat Rasulullah SAW sedang bertawaf di Ka'bah. Beliau SAW mendengar seorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah SAW menirunya membaca, "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah SAW yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, "Ya Karim, Ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau sengaja memperolok-olokkan aku karena aku ini orang Arab Badui? Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti aku akan melaporkanmu kepada kekasihku Muhammad Rasulullah SAW." Mendengar kata-kata orang Badui itu, Rasulullah SAW tersenyum lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana kau beriman kepadanya?" "Saya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya dan membenarkan perutusannya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah, aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, ia tercengang, seolah tidak percaya kepada dirinya. "Tuhan, ini Nabi Muhammad?" "Ya, Nabi SAW." "Ya," jawab Nabi SAW. Dia segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat hal itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tubuh orang Arab itu seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat serupa itu. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juraganya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita." Ketika itulah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa berita dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam mengucapkan salam kepadamu dan bersabda, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalnya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pun pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya," kata orang Arab Badui tersebut. "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan?" tanya Rasulullah SAW. "Jika Tuhan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran maghfirahnya." Jawab orang itu, "Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya." Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Lantaran itu, malaikat Jibril pun turun lagi, seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berkata, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya, karena tangisanmu penjaga Ars lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, lalu tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya, dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Betapa sukanya orang Arab Badui itu mendengar berita tersebut. Ia lalu menangis karena tidak berdaya menahan keharuan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijamin oleh Allah masuk surga dan diampuni segala dosa-dosanya. Namun beliau tetap menangis ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan air matanya sampai membasahi lantai. Aku dan Ubaid bin Umar menemui Aisyah. Maka Aisyah berkata kepada Ubaid bin Umar, "Sudah saatnya sekarang engkau mengunjungi kami." Maka Ubaid bin Umar menjawab, "Wahai ibuku, aku berkata sebagaimana perkataan orang-orang terdahulu, jarangkanlah mengunjungi, maka niscaya akan menambah kecintaanmu." Aisyah pun berkata, "Tinggalkanlah pepatah itu." Ubaid bin Umar berkata, "Kabarkanlah kepada kami tentang sesuatu yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh semua ihwal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menakjubkan." Aisyah kemudian pun berkata, "Di suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, 'Wahai Aisyah, biarkanlah aku beribadah kepada Robku malam ini.' Aku berkata, 'Demi Allah, sungguh aku sangat suka berdekatan dengannya. Akan tetapi aku suka apa-apa yang membuatmu senang.' Maka Nabi pun berdiri dan bersuci, lalu beliau sholat. Maka beliau terus menangis hingga tangisan beliau membasahi pangkuan beliau. Kemudian beliau terus menangis hingga membasahi janggutnya beliau. Kemudian beliau terus menangis hingga membasahi lantai. Lalu datanglah Bilal mengumandangkan azan sholat subuh. Maka tatkala Bilal melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, maka Bilal pun berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis?"
padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Nabi berkata, tidakkah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Sungguh telah turun kepadaku malam ini sebuah ayat celaka orang yang membacanya dan tidak merenungkannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Abdullah bin Asyikir radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengimami kami dan di dada beliau ada suara sebagaimana suara air yang sedang mendidih karena tangisan. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah menangis di hadapan Allah? Apakah kita telah dijamin masuk surga? Apakah keislaman kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Menangis ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran juga dialami para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan berkata, Umar bin Al-Khattab pernah membaca firman Allah, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun dapat menolaknya. Quran Surat At-Tur ayat 7-8. Maka beliau pun sesak nafas, hingga akhirnya beliau dibesuk karenanya selama 20 hari. Ubaid bin Umar berkata, Umar bin Al-Khattab mengimami kami sholat subuh. Lalu ia membaca surat Yusuf hingga akhirnya sampai pada ayat, dan kedua mata Yakub menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Quran Surat Yusuf ayat 84. Maka Umar pun menangis hingga tidak mampu melanjutkan bacaannya, lalu ia pun ruku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abdullah bin Shaddad berkata, aku mendengar isakan tangis Umar, padahal aku berada di saf yang paling akhir. Umar membaca ayat, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Quran Surat Yusuf ayat 86. Demikian pula sahabat Abu Bakar As-Siddiq anhu, Aisyah berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, ia berkata, perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam sholat orang-orang. Maka Aisyah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang lembut. Jika ia membaca Al-Quran, maka ia tidak bisa menahan air matanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, sesungguhnya kalau Abu Bakar berada di posisimu atau menggantikanmu sebagai imam, maka para makmum tidak bisa mendengar bacaannya karena tangisannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sungguh betapa lembutnya hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semoga kisah ini menjadi renungan kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.